Halo, selamat datang kembali di channel Tutoriduka. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial bagaimana membuat jurnal umum sederhana beserta rumus-rumus yang digunakan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana memposting transaksi jurnal umum tersebut ke dalam buku besar. Mari kita simak sama-sama tutorial ini. Langkah pertama adalah dengan mengcopy judul jurnal dan kepala kolom di blok, lalu klik kanan, copy, kemudian buka set baru, letakkan kursornya di A1, klik kanan, pilih pada paste spesial, lalu pilih pada keep short column width. Langkah berikutnya adalah jangan lupa mengganti teks pada jurnal umum ini menjadi teks buku besar. Lalu kemudian kita sisipkan dua baris baru di baris 5 dan baris 6. Klik kanan, insert, kemudian copy nomor akun ini, di copy, lalu paste ke G5. Langkah berikutnya kita akan memberikan rumus pada sel A6. Nanti di sel A6 nya akan memunculkan nama buku besarnya. Rumusnya adalah sama dengan tanda petik buku besar spasi tanda petik dan lookup kurung buka sel G6 titik koma lalu ring kode titik koma 2 tutup, enter. Nah, pada saat kita memberikan data di sel G6 contoh 1101, jika kita enter maka akan muncul teks buku besar kas. Jika kita ubah menjadi 1102 maka dia akan berubah menjadi buku besar piutang. Mengingatkan kembali pada video sebelumnya bahwa kita sudah pernah memberikan nama ring pada sheet raca awal dengan nama ring kode seperti ini. Nah, posisi angka 2 pada rumus lookup itu akan merujuk pada nama akun. Jadi pada saat kita mengetik kode akunnya atau nomor akunnya, maka secara otomatis nama akunnya akan muncul. Oke, kita lanjut kembali ke buku besar. Sebelumnya kita akan rubah terlebih dahulu nama sheet 1 ini menjadi sheet buku besar dengan cara klik kanan, rename, ketik buku besar, lalu enter. Langkah berikutnya adalah kita akan mengelompokkan akun-akun kas yang ada pada jurnal umum ini untuk dibawa ke dalam buku besar kas di sini. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, klik pada sel A8 di bawah tanggal, lalu masuk ke menu data, kemudian advance. Nah, akan muncul seperti ini, lalu klik pada OK, maka akan muncul kotak dialog advance filter. Nah, pada menu action kita pilih pada copy to another location, kemudian pada list ring-nya kita hapus, kemudian pastikan kursornya ada di list ring, kita buka jurnal umum, lalu blok dari kepala kolom ini ke bawah sampai dengan transaksi terakhir kecuali jumlah. Transaksi terakhir kecuali jumlah. Kemudian klik pada kriteria ring, lalu blok pada sel G5 dan G6. Kemudian pada bagian copy itu diklik dulu, lalu blok dari tanggal A7 sampai dengan G7. Setelah itu klik OK. Maka semua transaksi akun kas yang ada di dalam jurnal umum akan berpindah ke dalam buku besar kas seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita akan menyisipkan baris baru pada baris di bawah kolom tanggal ini. Diklik di sini, lalu klik kanan,
insert, enter all, oke. Nah, pada baris baru ini di kolom tanggal kita akan isi per tanggal 1, yaitu saldo awalnya 01 garis miring 06 garis miring 2020. Untuk nomor akunnya itu kita copy dari sini saja, sama dengan klik di sini, enter, sama ya. Lalu pada keterangan kita ketik saja saldo awal. Kemudian pada kolom DK dan nominal kita kosongkan. Nah, kita akan lanjut ke kolom debit dan kredit. Untuk di kolom debit kita akan beri rumus menggunakan rumus lookup. Ya. Nah, di rumus lookup itu akan ada jumlah saldo yang di debit dan jumlah saldo yang ada di kredit. Untuk jumlah saldo yang di debit itu ada di kolom ketiga, lalu jumlah saldo yang ada di kredit itu ada di kolom keempat. Jadi untuk rumus yang kolom debitnya sama dengan lookup kurung buka, klik pada kode akun yaitu di B8 titik koma, lalu ring code titik koma, lalu 3 karena jumlah saldo awal kas ada di debit, ada di kolom ketiga, lalu kurung tutup, enter, maka akan muncul saldo kasnya adalah sebesar 8 juta. Kita cocokkan di neraca awal, ini jumlahnya juga 8 juta. Selanjutnya di kolom kredit rumusnya sama dengan lookup kurung buka, sama, klik pada nomor akun di B8 titik koma, lalu ring kode titik koma. Nah, di sini 4 bukan 3 ya, 4 karena jumlah saldo di kredit itu ada di kolom 4, lalu kurung tutup, enter, maka hasilnya adalah 0. Jadi di neraca awal bagian kredit dia tidak ada nominal, sehingga di buku besarnya dia 0. Nah, ini kita akan ubah dulu menjadi mata uang rupiah tanpa rupiah ya, seperti ini. Langkah berikutnya kita akan menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Letakkan kursor pada C20, ketik jumlah di sana, enter. Lalu pada kolom debit kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum, sama dengan sum kurung buka log pada F8 sampai dengan F19 kurung tutup, enter, akan mendapatkan hasil 30.000. Hasil ini kita akan copy ke samping rumusnya seperti ini. Nah, akan menghasilkan 19.800. Setelah kita menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit, maka langkah berikutnya adalah kita akan mencari selisihnya. Apakah selisihnya itu ada di debit atau di kredit. Nah, sebelum kita masuk ke rumus untuk menghitung selisih, kita masuk dulu ke kolom B, yaitu di sel B21. Di sana kita akan masukkan rumus sama dengan, lalu klik pada nomor akun yang di atas yaitu di sel B19, lalu kita tekan enter. Lalu berikutnya di bawah sel jumlah ya, yaitu di sel C21, kita ketik di sana rumus untuk memanggil nama akunnya sama dengan lookup kurung buka, klik pada sel B21 titik koma, ring kode titik koma. Ingat, nama akun ada di kolom kedua pada neraca awal. Jadi di sini kita ketik 2, lalu kurung tutup, enter, maka akan muncul akun kas di sana. Lalu berikutnya kita akan cari selisihnya yang di debit ataupun yang di kredit. Dua-duanya akan ada rumus di sini. Nah, untuk rumus yang di debit kita menggunakan rumus if. Ya, rumusnya adalah sama dengan if kurung buka jumlah kolom debit lebih besar dari jumlah kolom kredit, maka logika rumusnya adalah debit dikurangi dengan kredit. Jika tidak memenuhi aturan itu, maka dia menghasilkan 0 kurung tutup. Oke, saya jelaskan di sini. Di sini adalah jika jumlah kolom debit lebih besar dari jumlah kolom kredit, maka aturan rumusnya adalah jumlah debit dikurangi dengan jumlah kredit.
Tetapi jika tidak memenuhi aturan itu, maka dia akan menghasilkan angka 0. Nah, berhubung jumlah debit itu lebih besar dari jumlah kredit, maka rumusnya akan jalan. Nah, kita enter, maka dia akan menghasilkan angka di sana yaitu sebesar 10.200. Untuk kolom kredit, rumusnya kebalikannya, yaitu sama dengan if kurung buka jumlah kolom kredit lebih besar dari jumlah kolom debit, maka aturan yang berlaku adalah jumlah kolom kredit dikurangi dengan jumlah kolom debit. Jika tidak, dia akan menghasilkan 0 kurung tutup. Nah, ini saya akan jelaskan. Jika jumlah kolom kredit itu lebih besar dari jumlah kolom debit, maka rumus yang berlaku adalah jumlah kredit dikurangi dengan jumlah debit. Jika tidak memenuhi kriteria itu, maka menghasilkan angka 0. Nah, kita enter. Nah, berhubung jumlah debit itu lebih besar dari jumlah kredit, tidak kredit lebih besar dari debit, maka dia akan menghasilkan 0 di sini. Dari perhitungan ini akan diperoleh jumlah saldo kas di debit sebesar 10.200. Nah, langkah berikutnya kita akan merapikan kolom tabelnya, yaitu dengan cara di blok dulu seperti ini. Lalu kita masuk ke area border di sini. Kita pilih all border. Lalu selanjutnya kita pilih tick offset border. Berikutnya kita akan blok pada bagian jumlah di sini, di sel di baris 20 dan 21. Lalu kita beri arsiran warna hijau. Lalu kita masuk ke all border dahulu. Lalu kita pilih kembali tick offset border. Berikutnya kita akan gabungkan sel A20 sampai dengan sel E20 dengan menggunakan mid and center seperti ini. Lalu kita blok kembali bagian jumlah dan selisih kasnya, lalu kita klik bold. Selanjutnya kita akan membuat buku besar yang kedua, yaitu buku besar piutang. Caranya adalah kalian blok pada sel A5 sampai dengan A7, lalu ke samping sampai dengan kolom G, klik kanan, copy. Lalu berikutnya klik pada sel A24. Jadi kita sisakan 2 baris di sini. Klik kanan, paste. Seperti ini. Selanjutnya pada nomor akun di sini kita ubah menjadi 1102. Enter, sehingga di sini akan berubah menjadi buku besar piutang. Langkah berikutnya sama seperti yang di atasnya, yaitu klik pada sel A27 di bawah tanggal, lalu masuk ke menu data, lalu advance, lalu klik OK sehingga muncul kotak dialog advance filter. Pada bagian action, pilih copy to another location, lalu pada list ringnya kita hapus di sini. List ringnya kita masuk ke jurnal umum, lalu kita blok kepala kolom dari jurnal umum sampai dengan transaksinya ke bawah kecuali jumlah. Lalu berikutnya kita klik pada bagian kriteria ring, kita blok pada G24, G25, ini untuk piutang ya. Lalu pada copy to-nya diklik dulu, lalu kita blok dari tanggal sampai dengan kolom kredit. Kalau sudah, kita klik OK, sehingga semua transaksi piutang akan masuk ke dalam buku besar piutang. Langkah berikutnya, kita akan menyisipkan baris baru, itu untuk memasukkan saldo awalnya. Nah, klik pada sel A27 di bawah tanggal, klik kanan, insert, enter row, OK. Lalu ini tidak perlu kita ketik lagi, kita tinggal copy dari buku besar kas di atasnya saja. Jadi kita scroll ke atas, lalu kita cari bagian saldo awal kas di sini.
kita blok seperti ini, lalu kita copy, klik kanan copy, lalu letakkan kursornya kembali ke A27, klik kanan paste. Nah, di sini akan secara otomatis berubah menjadi nomor akun piutang dengan saldo awalnya adalah 2.500. Kita cocokkan ke neraca awal. Di sini saldo awal dari piutangnya adalah 2.500, jadi cocok otomatis langsung. Jadi kita tidak perlu lagi membuat rumus lagi. Jadi kita ribetnya di awal saja. Oke, lalu berikutnya adalah kita akan menjumlahkan. Di bawahnya ini kita jumlahkan. Nah, kita juga tidak perlu lagi mengetik atau membuat rumus lagi. Kita tinggal copy rumus yang di atasnya ini. Jadi bagian jumlah yang ada di buku besar kas ini kita copy saja seperti ini. Nah, kita blok ya dari A20 A21 sampai dengan G20 di G21. Klik kanan copy, lalu taruh di sel A31, klik kanan paste. Nah, di sini akan secara otomatis dia menjadi nomor akun piutang. Di sini juga langsung otomatis menjadi piutang. Nah, yang perlu penyesuaian adalah di sini, bagian ini, bagian jumlah ini kita klik double klik. Nah, sehingga akan muncul rumus di sini. Kita scroll sedikit ke atas. Nah, ada bagian area yang berwarna biru ini. Nah, area inilah area yang dijumlahkan. Ini area yang dijumlahkan. Nah, karena area yang dijumlahkan itu salah, jadi kita akan perbaiki. Nah, pada bagian area biru ini ada dua titik di sini ya. Titik kiri dan titik kanan, boleh saja yang mana dipakai. Arahkan kursornya itu ke arah titik tersebut sehingga muncul tanda panah dua arah seperti ini. Itu artinya area itu bisa kita kecilkan. Nah, klik tahan pada area itu, lalu bawa ke bawah nominal seharusnya. Ya, kita bawa ke bagian ini, saldo awal ini, nominal yang ada di saldo awal ini. Lalu lepas sehingga rumus yang sebenarnya adalah sama dengan sum F27 F30. Kalau sudah selesai kita enter. Akan mendapatkan hasil 4.100 atau 4.100 di sini. Nah, hasil ini akan kita copy ke kredit. Kita copy kredit, klik tahan, tarik ke kredit sehingga dia menjadi 1.000 di sini hasilnya. Nah, akan mendapatkan selisih saldo piutang di debit sebesar 3.100. Untuk buku besar berikutnya, silahkan kalian ikuti kembali langkah-langkah yang sama saat membuat buku besar piutang. Jangan lupa untuk melakukan penyesuaian jumlah pada kolom debit dan kredit agar tidak terjadi kesalahan. Sampai di sini tutorial ini saya buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus channel ini untuk tutorial selanjutnya. Sekian, terima kasih.